Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali yang sudah bersama saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih teman-teman. Oke, beberapa hari yang lalu ada beberapa orang yang sudah menjual aplikasi mereka dan juga memberikan ATM-nya pada orang lain, bahkan menjual ATM kalian pada orang lain, menjual informasi kalian pada orang lain, dan ternyata di luar sana ada calo-calonya, nggak cuma satu atau dua, sudah banyak sekali. Dan seperti yang saya katakan, sempat kemarin waktu salah satu teman kita menjadi korban dan dia menunjukkan videonya ke saya, kan saya menunjukkan ini mukanya, dan dia bilang sekarang lagi dibully sama orang-orang keluarganya atau teman-temannya. Ini saya ingin sampaikan pada kalian konsekuensi dari melakukan kesalahan. Konsekuensi saat kalian mengatakan tidak takut dengan apapun resikonya. Konsekuensi saat kamu menerima imbalan dari segala sesuatu adalah dipojokkan saat sudah ketahuan. Tapi jika kalian tidak ingin mempertanggungjawabkannya, ya boleh, terserah. Sekali lagi, kalau saya pribadi, saya juga sudah ngomong sama Pak Polisi. Karena apa? Karena sebagian dari teman-teman kita itu tidak tahu, Pak. Kecuali sudah ada dikampanyekan, semua orang sudah tahu dan dia tetap melanggar hukum, itu beda lagi. Tapi saya katakan sama Madam, sama Ase, bahwa kebanyakan dari Kunyan Cece, dari Cece yang dari Indonesia, saya tidak mengatakan semuanya ya. Sebagian dari mereka itu benar-benar tidak tahu ada sindikat-sindikat seperti itu. Dan saya sangat miris sekali jika kita melakukan penjualan informasi dan kamu imbalannya cuma dapat 500 sampai 1000. Dan kamu bisa terjerat hukum di Hong Kong. Ini saya sangat menyesal sekali ya. Kalian nggak speak up itu nggak ada masalah. Karena apa? Sekali lagi konten saya hanya memberikan informasi seadanya. Dan ada yang mengatakan ntar anak-anak Indonesia akan ditangkap polisi. Sebentar. Bukan karena konten saya anak-anak ditangkap polisi. Jadi memang mereka sudah dilihatin seperti apa dan bagaimana. Sebelum ada YouTube atau apa, banyak juga orang ketangkap polisi. Apakah karena YouTube saya? Enggak. Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan YouTube saya. Dengan adanya YouTube saya ini, saya ingin mengingatkan pada teman-teman, berhati-hati di dalam segala hal. Karena polisi Hong Kong tidak buta. Mereka tidak mau disogok. Mereka mendapatkan informasi dan mereka bergerak. Jika kalian mengatakan bahwa dengan saya memberikan informasi pada kalian berhati-hati dan berhati-hati, polisi lagi melihat kita dan kalian salah persepsi, yaitu kembali lagi pada kalian. Karena saya pribadi hanya mengingatkan, jika yang mau, kalian sudah tak kasih tahu nih, jual beli ATM berbahaya, jual beli ATM berbahaya, jual beli ATM berbahaya. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Tapi kalian pingin uji nyali, ya nggak apa-apa. Kan kalian selalu bilang, saya nggak takut. Nggak monggo, silahkan musuhin, silahkan ketawakan saya. Jadi sebenarnya saya pribadi malah menghimbau buat Mbak Luna, jika kamu memang tidak tahu dan kamu ingin menyelesaikannya, katakan sejujurnya. Saya pribadi tidak akan pernah menjebak kamu. Keluargamu atau teman-temanmu lagi menyakiti kamu, ya itu konsekuensi karena kamu sendiri. Itu konsekuensinya karena kamu sendiri yang promosi jual beli ATM tersebut. Ini pertama. Dan yang kedua, buat teman-teman yang selalu promosi job cowok, giliran ketahuan terus kalian dibully, lihat, diterima dong konsekuensinya. Apa iya sih kalian terima uang 100, 200, 500 sampai 1 juta? Kalian begitu mudah aja, tidak ada konsekuensinya. Apapun itu ada konsekuensinya. Begitu juga dengan saya yang ada di media sosial, muka saya itu langsung muncul. Apakah dikira saya nggak ada konsekuensinya? Ada, Mbak. Saya kehilangan orang-orang yang dulu mendukung saya kehilangan orang-orang yang dulu sayang sama saya, karena saya mengungkapkan fakta. Tapi saya tetap akan melangkah. Bahkan saya kehilangan sahabat dekat saya, karena mungkin pembicaraan saya atau emosi saya itu kehilangan. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi saat saya berani pulang Indonesia dan membantu BP2MI, BPJS, saya kehilangan viewer. Risiko saya. Jadi segala kehidupan model apapun itu punya resiko. Tapi saya tidak pernah takut untuk melakukan sesuatu yang menurut saya benar. Jika menurut saya salah dan
menurut saya benar, kalian mengatakan salah, boleh infokan ke saya. Saya akan mencoba memperbaiki. Bukan saya harus teriak-teriak bahwa tidak, yang saya sampaikan ini benar 100%. Tidak. Jadi benar belum tentu bijak. Karena itu saya lebih memegang prinsip bahwa sama-sama belajar membuka wawasan pribadi. Jadi buat teman-teman, jika kalian sudah saya ingatkan dan kalian bilang tidak takut, bahkan menantang aparat pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah itu bisa ngelihat bukan karena konten saya. Jadi bukan karena konten saya, orang jualan ketangkap memang konten saya pernah ngontenin. Rentenir ketangkap memang saya yang ngontenin. Terus kerja di restoran ini memang saya yang ngontenin. Polisi tidak menutup mata dan telinga. Polisi punya intel. Dan itu bukan bagian dari saya. Saat saya tahu kasusnya penjualan bahkan sindikat job overstay, itu saya tahu. Emangnya polisi akan bekerja kalau saya nyuruh? Saya itu siapa? Jadi saya cuma ngonten ini mengingatkan. Sekali lagi saya tujuannya mengingatkan buat kalian. Yang tidak tahu biar tahu, kalau yang tahu jangan sampai melakukan. Kalau orang tidak tahu melakukan kan wajar. Tapi kalau udah tahu dan melakukan, itu namanya uji nyali. Bukan kurang ajar, itu adalah uji nyali bagi saya pribadi. Jadi teman-teman jangan disalah persepsikan. Jangan digendong dan diewer-ewer kemana-mana, digoreng, dipecel, dirujak. Tidak. Saya tidak ada tujuan untuk menjatuhkan siapapun. Jadi buat Luna, karena kamu tidak mau angkat telepon saya setelah kamu bilang kemarin tidak takut dengan konsekuensinya, dan kamu bilang bahwa keluargamu mengatakan ini itu, sebenarnya itu adalah sebuah konsekuensi. Karena saya mencoba berbicara dan saya juga berbicara dengan polisi bahwa mungkin juga Luna adalah sebagai korban, ataupun Luna tidak tahu atau seperti apa, dan Luna mudah mengakuinya dan dia bilang tidak takut. Maka saya minta sama polisi untuk tidak mengeksekusi, memenjarakan atau apapun. Kamu boleh menghindar, Luna, kamu boleh menghindar. Tapi sekali lagi saya cuma ingin bilang, jika kamu tidak menginginkan banyak orang lagi menjadi korban orang lain, saya rasa nggak perlu takut sayang. Karena dengan lantang kemarin kamu bilang kamu tidak takut. Saya sudah mencoba SMS kamu berbicara dan kamu bilang takut tak rekam. Saya nggak akan ngerekam. Karena saya ada beberapa video, berapa banyak video, itu saya tidak up. Kenapa? Karena itu membahayakan kalian. Tapi apa yang saya up kemarin adalah warning buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang melakukan transaksi jual beli aplikasi. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalau kalian bilang Miss Yuni menjebak, itu karena persepsi kalian yang salah tentang Miss Yuni, karena kebencian kalian yang dalam pada Miss Yuni. Jadi saya tidak pernah ingin menjatuhkan siapapun. Ini hanya peringatan buat teman-teman yang lain bagi yang tidak tahu. Bagi yang tahu, syukur alhamdulillah, jangan diulangi lagi. Benar nggak sih? Jadi kalau kalian membenci saya lebih banyak daripada saya memberikan informasi, maka apa yang saya sampaikan hari ini adalah tidak bagus buat kalian. Tapi percayalah, saya sebagai warga negara Indonesia yang cinta Indonesia dengan versi saya tidak ingin teman-teman saya dipenjara karena kelalaian pribadi, karena ketidaktahuan pribadi, karena memang nggak ngerti secara pribadi. Jadi teman-teman jangan salah sangka. Ya, Miss Yuni selalu klarifikasi, bukan selalu klarifikasi. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa jangan sia-siakan waktumu di luar negeri hanya mau berurusan dengan pihak berwajib. Jangan sampai kita tinggal di luar negeri sampai tinggal di penjara. Jangan sampai kita kesini pingin mengais rezeki malah membuat nangis keluarga yang ada di Indonesia. Itu yang tidak saya inginkan. Bagaimana perasaan orang tuamu, hancurnya orang tuamu saat dia tahu bahwa kamu saat ini ada di penjara. Bagaimana lukanya bapakmu, ibumu yang telah membesarkanmu saat kamu saat ini ada di penjara. Bagaimana hati anak-anakmu saat mereka tahu saat ini kamu ada di penjara, di luar negeri. Dan bukan kamu yang melakukan kesalahan, itu karena ketidaktahuan kamu. Kamu diperalat oleh sindikat, kamu ditipu oleh orang-orang yang tidak pernah kamu tahu. Jadi ingat, tujuan saya mengingatkan. Tapi jika kalian tidak percaya dengan omong saya, terserah.
Kalian bukan keluarga saya, kalian bukan saudara saya. Sebagai sesama manusia, saya cuman ingin mengingatkan. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata saya menyakiti kalian, kata-kata saya yang secara langsung dan tidak langsung membuat kalian kecewa dan marah, saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan ingat sekali lagi, tujuan kita ke luar negeri adalah merubah nasib, bukan menjatuhkan diri di nasib yang kurang baik. Dan bye-bye.